Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita berdua di sini seperti biasa. Di edisi bulan Ramadan ini kita akan banyak bercerita tentang kisah Islam atau jejak-jejak para nabi ya. Jejak para nabi ataupun kisah kerasulan yang kita sadur dari berbagai buku klasik ataupun dari Al-Qur'an. Sumber-sumber terpercaya yang jelas mampu memberikan pengetahuan dan informasi yang terbaik, apalagi pendalaman materi di bulan Ramadan ini sedikit banyaknya enak-enak aja untuk dibahas gitu. Nah, kali ini kita ngobrol apa nih, Bang Aldo? Jadi Mas Andri, kali ini kita akan berbicara tentang 7 pemuda yang tidur selama 309 tahun. Al-Kahfi. Betul. Iya. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an memang. Iya. Ini firman Tuhan loh. Iya. Betul-betul. Jadi bagaimana uraian selengkapnya? Iya. Your day sounds better. The radio station you can't live without. This is your radio. Di tahun 249 Masehi sampai 251 Masehi, ada raja yang berkuasa di zaman itu. Namanya adalah Dikianus. Dikianus. Nah, Raja Dikianus ini utusan dari Romawi. Iya. Di mana Raja Dikianus ini sangat diktator terhadap warganya. Utusan. Betul. Utusan Romawi. Betul, utusan Romawi. Di mana pada saat itu Raja Dikianus ini sangat-sangat menghendaki bahwa seluruh masyarakatnya harus menyembah berhala. Seperti itu, bro. Jadi 7 pemuda yang hidup pada zaman itu, dia sangat-sangat tidak setuju dengan apa yang menjadi aturan daripada Dikianus ini. Kenapa nggak setuju? Ya karena tidak setuju dengan imannya ya. Rajanya otoritasnya tinggi ya. Betul. Dan memang mungkin rajanya lagi ini apalagi memaksa warga penduduk di sana untuk menyembah berhala, menyembah patung. Sementara penduduk di sana yang misalnya tidak menyetujui atau tidak mengindahkan permintaan raja, raja pun tidak segan-segan untuk menyiksa bahkan membunuh penduduk. Maka 6 pemuda yang tinggal di daerah sana bersepakat untuk lari dari kampung seperti itu. Betul. Jadi lanjut aja Mas Andri, setelah mereka berinisiatif untuk melarikan diri dari apalagi kampungnya. Iya. Tapi sebelum dia lari, dia kan diminta oleh Raja Dikianus untuk menghadap kepada raja. Iya, seperti itu. Iya kan, mereka akhirnya berhadapan dengan raja dan pada saat itu Raja Dikianus memberikan tawaran kepada 6 pemuda ini, kedudukan, harta dan jabatan tentu saja. Namun mereka karena menjaga keimanan, menjaga yang namanya hati mereka tetap dalam kepercayaan tauhid. Maksudnya dia ini 6 orang pemuda ini adalah percaya ilahi Rob itu hanya satu. Yaitu la ilaha illallah. Betul. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, makanya pada saat itu mereka di malam hari berdiskusi, mereka berkumpul, berenggut untuk segera meninggalkan kota tersebut agar supaya dia bisa menemukan tempat di mana dia bebas beribadah sesuai kepercayaannya. Memang sebenarnya bahwa ibadah sholat pun pada saat itu memang belum ada perintahnya bagaimana implementasi daripada bentuk perwujudan ibadahnya kepada Allah itu kita belum bisa tahu. Tetapi seperti sekarang ini. Enggak seperti ini kan sudah ada namanya sholat ya, seperti itu. Jadi pada saat zaman dulu, apalagi ada beberapa pendapat bahwa hidupnya Al-Kahfi ini 7 pemuda ini itu di zaman ada yang bilang zaman penganut Kristiani sudah bermunculan, ada juga sebelum masa umat Nasrani. Sih saya agak sedikit lupa penyebarannya. Begini Mas Andri, yang setahu saya ya, bahwa kisah Ashabul Kahfi ini sangat-sangat erat hubungannya dengan kaum Yahudi. Dibukukan. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kaum Yahudi lah yang bertanya tentang keimanan ataukah kebenaran daripada Islam ini, apakah dia membawa kisah itu. Nah, mereka sontak kaget setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan surat Ashabul Kahfi ini dengan firman-firman Allah. Seperti itu. Jadi seperti apa itu Bang Aldo ceritanya? Jadi setelah mereka berhadapkan, dia kan menolak ini ya, menolak permintaan raja.
Betul. Setelah mereka menolak permintaan raja karena keimanan mereka tidak bisa dinegosiasi ya. Dia jaga imannya. Iya, dia jaga imannya. Jadi terus ini... setelah itu malam itu mereka berinisiatif memang untuk pindah dari kota tersebut. Iya. Dari kota kota Tarasus. Tarasus. Ya. Ya. Ini di sekitar wilayah Apasus ya. Apasus. Iya, ini wilayah itu. Jadi rajanya namanya Dekianus. Dekianus. I see. Jadi mereka beranjak dari kotanya tersebut itu dengan 6 pemuda. 6 pemuda ya. 6 pemuda. Terus mereka berjalan, nanti di tengah perjalanan baru ketemu dengan satu pemuda yang sekeyakinan. Oh, begitu ceritanya. Jadi dia melewati padang pasir. Betul. Terus dia melewati di perjalanan dia baru ketemu dan mereka berpapasan. Betul. Ternyata satu orang pemuda ini juga menolak ajaran dari perintah dari raja yang arogan itu. Allah mempertemukan di perjalanan. Yes. Dan tidak lama kemudian mereka melihat ada tempat peristirahatan. Jadi ini yang satu orang bawa anjing. Iya betul, yang satu orang itu yang baru aja datang. Oke. Jadi mereka bertemu dan berjalan. Nah mereka kan butuh istirahat karena kan tidak ada ojek online. Iya, pada saat itu mana lagi haus karena kan padang pasir. Betul, padang pasir. Haus banget, jadi alangkah bagusnya beristirahat dulu. Betul, jadi mereka jalan terus menemukan gua. Gua sekarang itu yang dinamakan Gua Ashabul Kahfi. Wow. Jadi mereka beristirahat di situ dan rencananya mereka hanya mau beristirahat sementara. Nah, Allah kan berkehendak atas kehendaknya. Jadi ceritanya mereka hanya rehat sejenak ya. Iya, betul. Dari lelah dan betirnya. Betul. Jadi aktivitas harian mereka. Karena mereka jalan begitu jauh dan sehingga memang mereka enggak bawa bekal. Iya, enggak. Mereka di dalam kisah ini mereka hanya membawa uang berapa? Kepingan. Uang kepingan sekitar berapa banyak ya? Biasa gitulah ya. Yang jelasnya setelah mereka bangun, mereka akan membelanjakan itu rencananya. Iya, oke. Singkat ceritanya, mereka istirahatlah di gua. Betul. Jadi mereka istirahat di gua, terus mereka rencananya mau istirahat sekitar 1-2 jam gitu. Lalu melanjutkan perjalanan. Namun Allah yang berkehendak, mereka ditidurkan selama 309 tahun. Wow. Itu di ayat di ayat surat Al-Kahfi 18/13. Oh, ayat 13. Iya, betul. Yang menyatakan bahwa 300 tambah 9 tahun. Jadi mereka tertidur 309 tahun. Terus selama ditidurkan itu maksudnya apa gitu? Maksudnya tujuannya supaya terhindar ya dari kejaran raja atau tetap supaya Allah menunjukkan kebesarannya karena si 7 pemuda ini tetap menjaga kekokohan imannya. Betul. Sebenarnya begini Mas Andri. Ditujukan peristiwa ini adalah manusia yang hidup sekarang. Berarti pesan ya untuk masa depan. Betul. Kayak lagu dong, kisah klasik untuk masa depan. Betul. Iya. Jadi begini ya. Seperti itu. Jadi, saya pikir teman-teman juga sudah mungkin pada tahu tentang Ashabul Kahfi seperti apa, kurang lebih lengkapnya literaturnya, informasinya, ceritanya itu bisa ditemukan dari referensi di internet boleh, dari buku-buku bisa, atau dari membaca terjemahan Al-Qur'an juga bisa. Iya, betul. Jadi di sore hari ini kita hanya bermaksud untuk menceritakan bahwa keajaiban Allah itu memang ada, sesungguhnya kebesaran Tuhan itu begitu luas dan memang Tuhan memilih hambanya bagi hamba yang tetap menjaga keimanannya. Betul. Dan hikmah daripada Ashabul Kahfi ini bahwa Allah setelah hari kiamat Allah akan membangkitkan kembali manusia. Begitu. Itu hal hikmah daripada Ashabul Kahfi ini. Kalau petikan hikmah sendiri dari cerita Ashabul Kahfi sendiri ini yang saya bisa simpulkan, yang saya bisa tarik adalah bahwa setiap orang harus mengutamakan yang namanya ibadah kita, keimanan kita kepada Allah daripada urusan-urusan dunia. Jadi jangan menyekutukan, sebenarnya bukan menyekutukan dalam artian denotasi ya, tapi maksud saya ketika kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, alangkah lebih baik kita tidak perlu terlalu memprioritaskan hal itu. Betul. Tetap nomor satukan ibadah. Tetap nomor satukan bagaimana sikap kita untuk betul-betul sesuai melakukan perintah Allah. Ada teman saya yang mengucapkan seperti ini Bang ya. Sebenarnya kita ini dihidupkan oleh Allah hanya untuk menunggu waktu sholat. Kan saya yang bilang tuh. Iya.
Iya. jadi Seperti itu. teman saya itu Iya. ada di samping saya. Kebetulan beliau itu Ustaz Al-Mukarram. Betul. Jadi seperti ini, Mas Bro. Iya. Jadi saya sangat terpesona ya dengan kata-kata seperti itu karena memang seperti itu. Iya. Seperti itu. Tapi memang seperti itu sih harusnya. Iya. Maksudnya kodratnya, Iya. sejatinya, hakikatnya manusia terlahir Iya. dan tercipta di bumi, Iya. di dunia itu punya visi dan misi. Dan Betul. visi yang paling utama yang harus kamu lakukan adalah menunggu waktu sholat. Pokoknya di antara 5 waktu itu, Betul. ketika kamu memiliki waktu jeda, ya lakukanlah untuk Betul. mencari nafkah mungkin. Iya. Atau apapun yang bisa kamu Apapun lakukan ya. untuk membahagiakan keluarga. Hal-hal positif. Tapi ingatlah segala sesuatunya prioritaskan dan nomor satukan ibadah ibadah. di atas urusan dunia. Betul. Karena ketika ibadahmu lancar, urusan dunia pun akan mengikut. mengikut. Betul. Jika kamu prioritaskan Allah, maka dunia dalam genggaman. Iya. Kita ada di mana, Mas? Kita ada di Iya. Center Point of Indonesia, Iya. Sulawesi Selatan, Pantai Betul. Losari. Iya. Tepat di belakang kita ini Iya. Masjid 99 Kuba. Ikonik, salah satu ikonik baru di Kota Makassar. Iya. Dan di sore hari ini nampak sebenarnya kalau di layar ini kayak Iya. sepi ya. Sepi. Tapi sebenarnya di sekeliling Di depan kita kami banyak itu orang ya. warga yang berolahraga, terus warga Iya. yang ngabuburit, ada yang Iya. berolahraga, ada yang Ntar kamu lihat aja. iya, ada yang jalan-jalan itu Iya. banyak banget. Dan selain itu, yang selain ditempatkan oleh kegunaan fasilitas umum pedestrian, Iya, betul. juga banyak apa namanya jajanan kuliner. Jajanan, betul. Karena kita udah kebanyakan dan kita Iya, sebentar iya, lagi iya, mau betul. buka puasa. Mau buka puasa. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komentar. Jika kalian punya rekomendasi atau cerita menarik buat kami, silakan komentar di kolom komentar. Tinggalkan di kolom komentar ya. Betul, tinggalkan. Dan kalau jika kamu merasa video ini bermanfaat, Ya. kamu bisa bagikan ke teman kamu agar info-info ataupun berita-berita atau hal-hal yang menarik Betul. teman kamu bisa dapatkan juga. Kami berdua pamit, kita berdua pamit. Lain waktu kita akan ketemu kembali dengan cerita dan topik-topik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Hasta la vista.